Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vila Syafani Hafia dari kelas 2 TRKB dengan NIM 2356301066. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertama-tama itu pada Android manifestnya. Di sini kita itu udah kasih izin ya untuk kamera, location. Jadi nantinya itu pas kita running itu tuh kamera sama location itu udah kita dapetin izinnya dari library yang udah ada di Android Studio-nya. Kemudian kita masuk ke sensor fragment-nya. Nah, di sini saya udah pakein binding ya. Kita pakai binding, jadi kita untuk manggil fragment sensor bindingnya. Terus juga di sini tuh saya tetapkan ada variable sensor manager, location manager, yang di sini saya set sebagai location manager dan sensor manager. Kemudian juga ada variable accelerometer, proximity, sama light, sama photo URI. Ini tuh buat kamera, ini tuh buat accelerometernya, proximity sama light, sedangkan yang ini tuh buat di bagian locationnya nanti, sama bagian sensornya. Nah, kemudian di sini pertama-tama itu ada variable launcher. Ini tuh yang dimana ada if else, yang dimana kalau misalnya fotonya itu sukses, maka dia itu akan ditampilkan nih di UI. Jadi anotasinya itu akan ditampilkan di UI fotonya itu sebagai display image. Terus kalau misalnya gagal, itu tuh maka akan muncul terus gagal mengambil gambar. Nah, kemudian di sini ada on-card view. Ini seperti biasa ya, kita panggil layout dari fragment sensornya menggunakan binding. Kemudian di sini ada on view created, yang dimana tuh isinya ada sensor manager, location manager, accelerometer, proximity, light. Nah, ini tuh dimana kita kita ambil data itu dari sensor manager nih. Sensornya itu ada tab-nya masing-masing, ada tab accelerometer, proximity, sama light. Terus untuk bagian sensor manager record konten ini, buat get system service-nya itu konteksnya itu kita ambil dari sensor service sama dari location service, tapi ini kita set juga sebagai sensor manager, yang sensor manager dan location manager itu sebagai location manager. Kemudian untuk masing-masing button kayak accelerometer, proximity, sama light, itu tuh kita kasih aksi di tombolnya itu ya. Jadi kalau misalnya kita pencet itu tuh akan menampilkan data, sama kalau button login with camera itu kita set juga aksinya, yang dimana dia itu akan cek permission and capture gitu, apakah diizinkan atau tidak penggunaan kameranya. Nah, kemudian di sini tuh ada register sensor, yang dimana ini tuh untuk mendata sensor yang dibaca gitu. Kalau misalnya nggak 0, maka dia akan ditampilkan, dimasukkan ke dalam daftar listener. Selanjutnya ada unregister sensor, gunanya untuk mematikan semua sensor yang sedang dibaca gitu. Kemudian di sini kita ada get location, yang dimana kita cek apakah di sini lokasinya tuh diizinkan apa enggak. Kalau enggak itu akan langsung di return biar nggak menyebabin error. Nah, kemudian juga selanjutnya ini itu tuh ada dimana kita bisa lihat updatean dari locationnya gitu. Kalau locationnya itu update akan ditampilkan, sedangkan kalau locationnya tuh nggak kebaca, itu tuh akan muncul tidak diketahui gitu. Nah, menampilkan lokasinya itu nanti dari text location ini ya, di layout, terus dinampilkan lokasinya itu di mana. Terus kemudian di sini ada on provider enable sama disable. Ini tuh kalau misalnya GPS-nya nggak aktif, maka dia akan menampilkan GPS tidak aktif. Sedangkan ini untuk pengecekan GPS-nya. Kalau misalnya GPS-nya aktif nih, enable, maka akan ditampilkan nih location-nya. Sedangkan kalau misalnya location-nya itu atau location-nya GPS-nya itu nggak aktif, maka kita bisa pakai network provider. Sedangkan kalau nggak aktif dua-duanya, itu tuh akan nampilin tidak ada provider lokasi aktif. Kemudian di sini kita ada private front open camera, yang dimana kita nampilin nih foto URI sebagai file providernya. Jadi di sini tuh fotonya akan ditampilkan dan kita memulai pembacaan kamera itu menggunakan kamera launcher.
Nah, kemudian pada bagian ini itu tuh kurang lebih untuk membuka gambar hasil foto, membuat bitmap baru yang bisa diedit, terus membuat kanvas untuk menggambar teks di gambar, terus juga menggambar teks lokasi di bagian dan waktu di bagian bawah gambar, sama menampilkan hasil gambar di image view-nya. Untuk di bagian on request permission result ini kurang lebih ini tuh buat nge-callback lagi callback user saat izinnya tuh udah kita minta. Terus juga kalau kameranya diizinin itu kita bisa lanjut buat cek lokasi. Terus kalau lokasinya juga diizinin, kita bisa ambil lokasi dan langsung buka kamera. Kalau misalnya ditolak, itu bakal nampilin kayak toast izin kamera ditolak atau izin lokasinya ditolak. Nah, terakhir itu ada on destroy view, yang dimana itu tuh buat menghancurkan fragment gitu. Jadi kalau misalnya fragment yang sebelum udah selesai, on destroy view ini gunanya untuk menghancurkan fragment sebelumnya sehingga nggak menyebabkan memory leak. Selanjutnya itu kita bisa masuk ke layoutnya. Nah, layoutnya ini isinya ya kurang lebih kayak gini. Ada 4 button sama 4 text view ya buat lokasinya. Sama di sini juga ada image view-nya untuk nampilin hasil gambarnya nanti. Dan kemudian di sini kita ada file path-nya, yang dimana buat CC path-nya saya namanya itu adalah my image. Ini contoh jika kita jalankan di emulator di Android Studio-nya dulu. Nah, baik, di sini kita masuk ke yang view pager sebelumnya. Nah, ini letak button navigasi baru buat sensor yang sudah saya tetapkan. Kemudian di sini akan muncul akselerometernya berapa, kita bisa aktifkan. Terus kita di sini bisa login with kamera. Nah, di sini akan masuknya seperti ini ya kalau di Android Studio. Nah, kurang lebih seperti ini, dan lokasinya itu akan muncul nih, Mountain View. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan saat di running di Android asli. Nah, ketika dijalankan di HP, yang tampil akan sama seperti yang kita jalankan di emulator Android-nya. Di sini juga akselerometernya akan langsung terbaca dan kita bisa langsung login with kamera. Nah, anggap kita taruh foto ini, kita tunggu delay 1,5 detik agar lokasinya muncul. Nah, setelah ditunggu, maka lokasinya akan muncul di Kecamatan Rumbai dan titiknya akan muncul juga. Akselerometernya dan lightnya akan terus berjalan. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.